Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Desa Medan Estate. Dalam hal pertemuan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan rencana sosialisasi terkait dengan pembangunan sekolah metodis. Kami berharap kepada seluruh warga Medan Estate, tolong pertanyakan apa yang benar-benar yang berkaitan dengan rencana pembangunan sekolah ini. Perlu juga kami sampaikan kepada pihak konsultan dan pihak metodis. Desa Medan Estate sampai hari ini, inilah perguruan tinggi terbanyak se-Indonesia. Disinilah letaknya, kelas desa. Pertama bagi saya selaku pemimpin desa, selaku kepala desa, berdayakanlah warga kami. Hanya itu yang kami inginkan. Mudah-mudahan nantinya terkait dengan pembangunan dan proses belajar mengajar, mudah-mudahan semakin eksis bagi metodis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Medan Estate. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Camat atau yang mewakili dan sekaligus membuka acara konsultasi publik pada pagi menjelang siang ini. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengenai konsultasi publik ini, harapan saya kepada masyarakat, bertanyalah sesuai dengan topik yang kita berbicarakan pada hari ini. Jangan malu bertanya, karena inilah kesempatan Anda untuk sebelum pelaksanaan pembangunan ini bisa menyampaikan aspirasi Anda terkait kedepannya perguruan metodis ini. Mungkin hanya itu bisa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan ucapan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, konsultasi publik terkait AMDAL ini resmi kita buka. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kami telah diundang untuk acara konsultasi publik terhadap sekolah Yayasan Metodis Mulia. Kami harapkan bahwa pihak Pamrakarsa juga untuk mengikuti aturan daripada kegiatan yang ada nanti dalam dokumen AMDAL dari kegiatan Sekolah Metodis Mulia. Jadi kami pada dasarnya mendukung kegiatan ini dan pihak Pamrakarsa juga dapat mengikuti aturan-aturan yang ada dalam dokumen yang akan dibuat oleh pihak Pamrakarsa. Juga dapat memperhatikan dari segi tenaga kerja yang ada di sekitar kegiatan, mendukung dari anak-anak bangsa yang ada di sekitar kegiatan percetuan ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari pihak Metodis ingin menyampaikan rencana pembangunan sekolah Metodis, dan untuk urusan teknisinya kami serahkan kepada pihak konsultan Ibu Dr. Setia Megawati. Demikian saja kata sambutan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Percetuan atau mewakili bagaimana rencana kegiatan pembangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, swasta, bahasa ilmiah. Kita sifatnya diskusi Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang tidak mengerti, silahkan kita tanya kembali. Tapi saya harap memang Bapak Ibu sudah familiar dengan bahasa AMDAL di sini. Kalau tidak salah saya sudah 4 kali memaparkan untuk konsultasi publik untuk dokumen AMDAL. Dan untuk penyusun dokumen AMDAL ini adalah PT Wahana Alam Lestari Konsultan dengan nomor registrasi bisa Bapak lihat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, untuk kegiatan rencana pembangunan ini sudah mempunyai KRK dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan luas lahan dan luas bangunan yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Dan kegiatan ini juga sudah mempunyai PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sesuai dengan aturan yang berlaku Bapak Ibu bahwa berdasarkan Permen LH nomor 4 tahun 2021 untuk luas lahan di atas 5 hektar dan atau luas bangunan di atas 10.000 adalah wajib Anda. Jadi untuk sebagai informasi bahwa dokumen lingkungan itu ada 3 ya Bapak Ibu. Ada dokumen AMDAL, ada dokumen UKL UPL,
dan ada dokumen SPPA. Nah, ketiga dokumen ini adalah dokumen hukum. Karena dia dokumen hukum, maka ada tata cara penyusunan dokumen lingkungan. Nah, karena kegiatan ini sudah di atas 10.000 meter persegi dan sudah lahannya di atas 5 hektar, maka kegiatan ini adalah wajib AMDAL. Nah, kalau dampak positifnya misalnya seperti Pak Kades bilang bahwa tolonglah rekrut tenaga kerja lokal di tempat kami. Kalau ada perekrutan tenaga kerja lokal, otomatis ada peningkatan tenaga kerja, peningkatan pendapatan tenaga kerja. Nah, kalau ada peningkatan pendapatan tenaga kerja, maka akan ada sikap dan persepsi masyarakat yang positif di daerah Medan Estate. Itu contohnya. Yang kedua, kalau misalnya ada kegiatan pembangunan, ada mobilisasi peralatan bahan material. Ketika ada pengangkutan mobilisasi, pasti ada debu. Ya kan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Kemarau. Nah, bagaimana debu itu juga akan meningkatkan prevalensi penyakit masyarakat. Misalnya penyakit ISPA, infeksi penyakit saluran atas. Nah, itulah yang harus dikelola supaya dampak negatif bisa diminimalkan, dampak positif bisa ditinggikan atau dimaksimumkan. Maka butuh dokumen lingkungan untuk mengelola dan memantau dampak yang terjadi. Ya, Bu, oke, saya lanjut. Sampai sini mengerti ya Bapak Ibu? Dia juga merupakan dokumen hukum. Ada tata cara penyusunan dokumen AMDAL. Jadi tidak semua konsultan itu bisa menyusun dokumen AMDAL. Persyaratnya adalah 1 ketua dan 2 anggota yang sudah tersertifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, tata cara penyusunan dokumen dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja sekarang 11 tahun 2020 yang sudah ada perubahannya 6 2023 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat adalah Permen 4 2021 tentang daftar usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL ataupun SPPL seperti yang saya sudah sebutkan di awal. Yang kelima adalah PP 05 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, itu jadi AMDAL itu ada 3 dokumennya Bapak Ibu. Ada dokumen kerangka acuan, ada dokumen AMDAL, analisa dampak lingkungan hidup, bukan mengenai dampak lingkungan hidup. Yang ketiga ada RKLPL, rencana pengelolaan pemantauan lingkungan. Jadi ada 3 dokumen AMDAL Bapak Ibu sebagai bahan informasi. Nah, di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL, ini kita posisi sekarang di sini Bapak, di pengumuman dan konsultasi masyarakat. Di dalam proses ini ada 2 kali masyarakat turut dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Yang pertama adalah di dalam acara konsultasi publik ya. Yang kedua nanti waktu kita sidang komisi, sidang AMDAL dan RKLPL. Seperti kata Bapak moderator tadi bahwa kami mohon ada 3 orang masyarakat yang dapat mewakili kita memberikan saran tanggapan terhadap rencana pembangunan sekolah ini. Nah, setelah proses ini dilewati, maka semua saran tanggapan Bapak Ibu akan dimuat di dalam dokumen AMDAL dan RKLPL. Nah, kalau dia layak secara lingkungan, maka Bapak Bupati akan menerbitkan SKKNH. Kalau dia tidak layak, maka SKKNH-nya tidak akan diterbitkan. SKKNH itu kepanjangan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup Bapak Ibu. Jadi kewenangan dari Bapak Bupati. Maka ini adalah surat kelayakan saja. Jadi persepsi kita selama ini bahwa AMDAL itu adalah izin, bukan izin. Dia adalah hanya surat kelayakan lingkungan saja sebagai dasar perizinan berusaha. Nah, outputnya dari sini nanti adalah persetujuan lingkungan. Kalau dulu namanya izin lingkungan, kalau sekarang namanya persetujuan lingkungan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian Bapak Ibu.